Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kita boleh datang kepada Dia dengan penuh hati yang rindu, menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik di hadirat-Nya lewat puji-pujian yang kita sampaikan kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami rindu menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami rindu, kami menikmati setiap pelawatan-Mu dalam hidupan kami. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang layak terima pujian dan penghormatan. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kami mulai acara ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau yang menjadi harapan di dalam hidup kami Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian kepada Engkau Allah yang luar biasa. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepada Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah, Tuhan, Kaulah pengharapan. Amin. Ku percaya hanya kepada Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah perlindungan, Engkau yang selalu ku puji. Mulut kami Tuhan, mulutku penuh dengan pujian. Amin. Kepadamu ya Yesus, oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari, Dia adalah harapan dalam hidup kita. Biar mulut ini penuh dengan pujian. Tuhan, Kaulah pengharap. Sembah Dia. Ku percaya hanya kepada Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Sekali lagi, Tuhan, Kaulah, puji Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharap. Kami muliakan Engkau Tuhan. Ku percaya hanya Yesus Allah, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau. Mari dengan mengangkat tanganmu katakan, mulut kami penuh, mulutku penuh dengan pujian. Ya Yesus Tuhan, kami menikmati Engkau. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Mari berdiri bersama-sama. Mulut kami penuh dengan sorakmu kepada Dia. Mulut kami penuh, mulutku penuh dengan haleluya kepadamu, ya
Yesus Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya sidang jemaat saja. Mari katakan, mulut kami, mulutku dengan sepanjang hari, sepanjang ya. Sekali lagi saudara, katakan, mulut kami penuh dengan pujian, mulutku. Yes, ya lama-lama. Iya lama-lama. Iya lama-lama. Iya lama-lama. Kami beri kehormatan. Yesus, mulut kami penuh, mulut dengan pujian. Yesus Tuhan, sepanjang haleluya, 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 haleluya. Mari beri sorak, mari beri pujian kepada Dia. Mulut kami, mulutku, iya rahasia lama-lama. Kepadamu, ya Yesus, sepanjang hari, sepanjang bumi, hormatan, ya kepadamu ya Allahku, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sepanjang hari kami beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh haleluya, haleluya. Beri pujian, kemuliaan, beri sorak pada Dia. Haleluya. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Ia lama sangkana lama ya sia lama. Haleluya, 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 haleluya. Mari terus beri kemuliaan buat Dia. Beri pujian, beri pujian, beri pujian, beri pujian. Ya, haleluya. Dia ramasakana lama ya sang. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Beri terus kanan kiri Bapak Ibu katakan kita akan diberkati hari ini. Beri terus kanan kiri Bapak Ibu, kita pasti diberkati hari ini. Mari masuk gerbangnya dengan pujian. Amin Bapak Ibu, haleluya. Puji Tuhan. Mari beri sorak pujian bagi Dia, sebab Dia Allah yang layak terima pujian dan kehormatan. Amin. Mari masuk gerbang Tuhan dengan puji-pujian. Puji Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk
kita katakan, sebab Tuhan Dia baik, saudara, amin. Haleluya. Oh, selamat. Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saya melihat wajah yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan mari senyum. Haleluya. Penuhi iman dengan nyanyian syukur. Amin. Haleluya. Hadirnya Tuhan baik, saudara. Ayo mari, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya selamanya. Engkau baik, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya selamanya. Amin. Lagi, ayo. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya selama. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya selama-lamanya, selama-lamanya, amin, selama-lamanya, selama-lamanya, amin, selama-lamanya. Beri tepukan pujian buat Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal, persoalan yang sedang kita hadapi, tapi ketahuilah cinta Yesus tidak akan pernah berubah. Kita akan nyanyikan pujian-pujian lama, dan saya percaya ini akan memberkati kita. Nyanyi dengan penuh sukacita, bisa goyang kanan kiri, dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Gunakan hidup Yesus yang cinta saya, girangkan, senangkan hidupku oleh cintanya pada saya. Damai senang yang kekal di hati. Dia bikinku jadi kaya, Dia bikinku jadi kaya. Beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya. Oh, puji Tuhan sekarang dan selama. Tuhan Yesus yang cinta saya, Tuhan Yesus yang cinta saya. Girangkan, senangkan, girangkan, senangkan hidupku oleh cintanya, amin, oleh cintanya pada saya. Damai senang yang kekal di hati. Dia bikinku jadi kaya, Dia bikinku jadi kaya. Amin, haleluya. Beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya. Oh, puji Tuhan sekarang dan selama. Ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku, ada
saya. Ayo. Ada glory dalam jiwa. Ada apa Bapak Ibu? Ada glory, amin. Ada glory dalam jiwa. Siang malam ku penuh, siang malam ku penuh dengan cinta kuasa. Ada glory dalam jiwa. Senang, selalu senang, ayo bergoyang. Senang, selalu senang. Oh, senang. Saudara senang ikut Tuhan. Amin, selamanya. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu lagi senang, haleluya. Senang selalu senang. Oh, glory, amin. Senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu kesukaan yang kurasa, haleluya, amin. Kesukaan surga yang kurasa sekarang. Nikmati pujian ini, amin, haleluya. Kesukaan surga dikerjakan oleh dunia tidak dapat memberi. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu kami puji, amin. Sebab itu ku puji. Siapa saudara? Haleluya. Ayo lebih bergila. Kesukaan surga, amin, amin. Kesukaan surga yang amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji. Siapa saudara? Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Saya lihat dari atas ada banyak saudara yang sudah sangat senang. Saudara sangat diberkati Tuhan, amin. Yang percaya lambaikan tangan saudara. Kita percaya kita menikmati sukacita surga hari ini, amin. Daud menari-nari, dia melompat-lompat, dia gak malu saudara. Saya percaya kalau saudara sakit hari ini, saudara akan terima kesembuhan. Kalau saudara susah hari ini, saudara akan pulang dengan sukacita, amin. Ayo nyanyi pujian ini dengan sukacita. Kesukaan surga yang kita rasa sekarang ini. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ayo bergoyang saudara. Haleluya yang kurasa sekarang ini. Jangan malu, haleluya, puji Tuhan. Kesukaan surga dikerjakan oleh dunia gak bisa kasih. Dunia gak bisa kasih, haleluya. Dunia tidak memberi kesukaan. Sebab itu kami puji Tuhan. Sebab
itu kami puji. Sebab itu ku puji. Siapa dia? Tuhan Yesus yang sebab itu kami puji. Sebab itu ku puji. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang sekali lagi katakan sebab itu kami puji. Amin. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia yang layak ditinggikan. Dia yang layak diagungkan. Puji Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sungguh indah. Kialah masakan. Terima kasih. Kialah batakah siakan. Kialah batakia ramasiakan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari berdiri bersama-sama. Haleluya. Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan dan Raja. Haleluya. Senam jiwa kami Tuhan, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan. Lagi kami mau memujimu Tuhan.
Haleluya. Selalu pujimu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak terima semua. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Kau yang layak terima, amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, itu mengkuatkan kami. Membuat kami benar-benar terbuka dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami. Dan Engkau adalah juru selamat yang setia di dalam kami. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi ini? Apa kabar pagi ini? Luar biasa, saya percaya setiap orang yang beriman akan mengalami satu terobosan mujizat dalam setiap pengiringannya kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dan dahsyat. Terima kasih buat kesempatan dari Bapak Ibu Gembala, saya boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau lakukan bagi jemaat GPDI Alpha Omega dan para pembaca online dimanapun berada. Kita tahu hari-hari ini banyak hal yang membuat banyak orang menjadi takut, menjadi khawatir, gelisah karena keadaan bumi ini. Tetapi pagi ini kita melihat bahwa Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat dan ajaib. Perbuatannya tidak pernah berubah sedetik pun walaupun dunia berubah. Sebab itu pagi ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita jangan pernah khawatir. Coba senggol kanan kirimu, jangan pernah khawatir. Tuhan kita dahsyat. Belum semua saya lihat. Nah, ada yang pegang-pegang pundaknya. Jangan pernah khawatir karena Tuhan kita dahsyat. Saudara tahu orang yang khawatir itu perasaan jiwanya gelisah. Setiap hari dia mengalami kegelisahan dalam hidupnya. Dia tidak mengalami ketenangan. Dia mengalami kecemasan, takut dengan apa yang akan terjadi di depan dalam perjalanan hidupnya. Padahal sebetulnya belum tentu hal itu terjadi. Tapi orang yang khawatir itu sudah mengalami kecemasan dalam hidupnya. Takut, gelisah. Dia tidak mengisi hari-harinya dengan baik karena dia memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Padahal dalam firman Allah di dalam Matius 6 ayat yang ke-27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi orang-orang yang khawatir itu gak bisa maju melangkah sedetik pun, melangkah satu langkah pun enggak. Dia mandek, tetap ada dalam zona di mana dia khawatir. Dia tidak melihat keajaiban Allah. Sebab firman Allah berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi tidak bisa melihat ke depan rencana Allah yang dahsyat. Orang yang khawatir itu adalah orang yang membatasi kekuasaan Allah bekerja dalam hidupnya. Tetapi pagi ini kita melihat
Allah mengajarkan kepada setiap umat Allah, khusus jemaat GBDI Alpha Omega dan para pembaca online dimanapun berada, untuk jangan pernah khawatir. Mengapa kita tidak boleh dilingkupi, dikuasai dengan kekhawatiran? Kita lihat Mazmur 18 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Kita tahu bahwa Allah memberikan satu langkah yang baik kepada kita untuk memilih daya pengiringan bukan dengan logika, tapi dengan iman. Allah kita jalannya sempurna, yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan adalah murni. Yang ketiga, Dia menjadi perisai bagi semua orang. Sebab itu tetaplah teguh berdiri dan sabar menantikan janji Tuhan. Walaupun banyak hal yang harus kita alami saat ini. Kalaupun ada banyak tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dunia semakin menakutkan, dunia semakin menggelisahkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, lari kemana-mana, menjauh dari Tuhan, bahkan tinggalkan ibadah. Kita tahu bahwa Dialah perisai yang melindungi kita. Dan Tuhan adalah gunung batu yang menopang setiap hidup saudara dan saya. Ingat, sesulit apapun keadaan kita hari-hari ini, tetaplah mendekat kepada Tuhan. Sekarang kita melihat lebih dalam, mengapa dalam keadaan yang sulit harus mendekat kepada Allah. Yang pertama, karena jalannya adalah jalan menuju kesempurnaan. Mungkin hari-hari ini kau melihat keadaanmu semakin sulit. Dunia semakin menakutkan. Tapi ingat, jangan kita menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, sudah ditebus oleh Allah, kita menjadi panik. Tapi tetap berdiri teguh kepada kebenaran firman. Lebih dari 33.000 janji ini yang bisa membawa kita untuk melihat keajaiban Allah. Dan kita tahu kita harus tetap berdiri teguh dalam jalan firman-Nya. Tuhan tidak pernah membuat setiap orang yang beriman kepada jalan yang buntu. Tuhan tidak pernah buat kita menuju jalan kehancuran. Tapi Tuhan membawa kita dalam setiap apa yang kita alami pada jalan yang arahnya selalu naik dan semuanya mendatangkan kebaikan. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saat kita panik, saat kita gelisah, mari tetap ada pada jalan Allah. Sebab apa? Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Di dalam firman-Nya ada sukacita yang melimpah-limpah. Kalau mungkin hari ini kau sedang mengalami sesuatu yang tidak baik dalam tubuhmu, karena satu penyakit yang menggerogoti tubuhmu, tetap ada di dalam jalannya. Pegang terus janji firman-Nya, sebab di jalannya ada sukacita yang melimpah-limpah. Di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Jadi membawa kita untuk mengerti, saat kita memakai daya pengiringan kita bukan dengan logika kita, tapi dengan iman. Di situ iman kita akan melihat janji Allah, perjanjian firman-Nya tidak pernah berubah bagi kita. Sehingga kita terus menjadi orang-orang yang tetap memiliki sukacita walaupun kita sedang hadapi sebuah tantangan. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di tangan kanan Allah, di dalam Amsal 3 ayat 16 dikatakan ada umur panjang. Berarti kalau engkau sakit, Tuhan tidak pernah membuat sakitmu berlarut-larut. Tetapi Dia sebagai Yehova Rafa akan menyembuhkan penyakitmu. Dan engkau tetap diberikan panjang umur. Ada berkat. Kalau mungkin ekonomimu seperti gelombang laut, pekerjaanmu sedang merosot, keadaan ekonomi sulit, percayalah janji firman-Mu. Janji firman-Nya akan memulihkan setiap pekerjaanmu. Di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Beban yang berat
akan diganti oleh Allah dengan sukacita. Apakah cukup hanya di dalam keadaan yang sulit kita harus tetap mendekat kepada Allah karena jalannya menuju jalan kesempurnaan? Langkah yang kedua untuk kita menggapai sebuah berkat yang Tuhan siapkan, kita harus melihat bahwa bukan hanya kita melihat nikmat dan sukacita Allah yang disediakan, tetapi yang kedua, karena janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Kalau janji Tuhan adalah janji yang murni, maka janji Tuhan itu tidak dapat dibatalkan oleh keadaan buruk atau keadaan apapun. Mungkin keadaanmu sedang buruk hari-hari ini. Sepertinya jalannya tertutup. Engkau melihat ke depan gelap, di belakang gelap, samping kananmu gelap, kirimu gelap. Sepertinya tertutup. Sepertinya awan gelap menutupi perjalanan hidupmu. Tetapi ingat bahwa Allah melihat sesuatu. Di balik apa yang sedang engkau alami, Allah tetap menyatakan kebenaran firman-Mu. Kalau mungkin saat ini engkau sedang alami kerugian, maka percayalah janji firman-Nya akan membawa engkau melihat kembali berlipat-lipat ganda. Tuhan sediakan berkat bagi saudara. Mungkin hari-hari ini banyak para ibu mengeluh anak mulai masuk sekolah. Kalau di Bojonegoro mungkin belum terlalu mahal. Kalau di kota-kota besar biaya masuk TK sudah mahal. SMP mahal. SMA bahkan mahal. Banyak orang menjadi gelisah dengan pengeluaran yang tidak terduga. Banyak yang harus dikeluarkan. Sehingga banyak ibu-ibu mulai berupaya bagaimana caranya untuk bisa memanage semua ini. Dan bisa beres dalam pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan. Mungkin hal itu terjadi hari-hari ini dalam bidang yang lain. Mungkin kau sedang mengalami pengeluaran yang tidak terduga. Sepertinya aduh uangku keluar terus tinggal sedikit. Ingat janjinya di depan ada pemasukan-pemasukan yang berlimpah. Tuhan banyak cara untuk melakukan sesuatu di luar logika kita. Seringkali logika kita yang menyempitkan berkat Allah. Sering kita menjadi orang-orang yang khawatir, menjadi orang yang gelisah dengan apa yang sedang kita perlukan. Tetapi hari ini firman-Nya menyatakan kepada kita bahwa firman-Nya tidak pernah berubah. Bumi boleh berubah, dunia boleh menakutkan. Tetapi ingat, Dia sanggup memberikan kembali apa yang engkau butuhkan. Engkau sedang mengalami pengeluaran yang tidak terduga. Tapi percayalah, saat engkau beriman kepada Allah, ada pemasukan-pemasukan yang tidak terduga. Ada pemasukan-pemasukan yang berlimpah yang akan saudara terima. Percaya saudara? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Mungkin hari-hari ini engkau sedang alami sesuatu yang menyakitkan. Engkau menjadi orang yang khawatir. Aduh, semua mensolimi aku. Semua mencas aku, semua menjauhi aku. Mungkin kita berkata, aduh bagaimana aku? Semua meninggalkan aku. Tapi ingat, Tuhan akan gantikan dengan anggur sukacita. Firman ini lebih dari teman-teman yang akrab. Mungkin engkau pernah disakiti oleh orang. Jangan balas jahat dengan jahat, tapi balas dengan kebaikan. Karena firman ini lebih dari apa yang sedang engkau alami. Dia akan menyediakan anggur manis dari surga. Siapa anggur manis itu? Firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus ini sanggup mengobati hati yang luka. Dan saudara tetap mengalami hidup yang penuh dengan sukacita. Ingat saudara, perjalanan hidup ini tidak selamanya baik. Saudara kalau lihat di jalan tol, semuanya mulus. Tapi saudara lihat sebuah kecelakaan yang ada di jalan tol. Pada waktu kecelakaan ada di jalan tol, jalannya rata mulus. Kecelakaan itu akan terjadi benturan-benturan yang sangat fatal. Dan kehancuran banyak terjadi pada mobil-mobil yang lewat tol. Tapi kalau jalan itu ada rintangan sedikit, saudara pelan-pelan nyetir mobil saudara, saudara akan lebih hati-hati.
demikian juga hidup ini. Kalau kita seringkali diizinkan ada di lembah, jangan kita menyalahkan Tuhan. Jangan kita ngomel sama Tuhan, Tuhan itu jahat, Tuhan gak baik. Orang lain diberkati, aku kok gak diberkati. Orang lain sehat, kok aku diberi sakit. Orang lain menikmati sukacita, kok aku tidak menikmati. Itu logika kita yang berkata. Tetapi ingat, saat kita ada di lembah, saat kita diizinkan Allah ada di lembah, saudara tahu bahwa Allah sedang mengangkat kita, dipindahkan ke sebuah tempat di gunung yang tinggi. Allah sedang menyiapkan berkat yang luar biasa. Sebab itu, nikmati janji Tuhan ini. Jangan bergeser dari Tuhan saat engkau menghadapi sesuatu yang gak baik dalam hidupmu. Sebab janjinya adalah murni. Ingat, tetap tenang. Jangan panik dalam menghadapi apapun. Dalam menghadapi hidup ini. Sebab janjinya murni. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Digambarkan janji Tuhan itu murni. Bagaikan perak yang 7 kali diuji dalam peleburan di tanah. Angka 7 memiliki sebuah arti sempurna. Jadi saudara tahu bahwa janji Allah bagi setiap orang beriman bukan janji yang gombal. Bukan janji yang abal-abalan, bukan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, janjinya sempurna. Dunia boleh menakutkan, dunia boleh menggelisahkan kita. Keadaan bumi boleh menakutkan kita. Tapi ingat, hari ini kita dibawa oleh Allah untuk tetap berada di dalam jalan kebenarannya. Inilah firman yang tidak pernah berubah. Janjinya sempurna. Kalau janjinya sempurna, dunia boleh berubah. Dunia boleh menakutkan. Yesus sangat menyenangkan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita ajaib. Akhirnya orang yang tidak pernah khawatir. Bukan hanya melihat janjinya murni. Tetapi yang terakhir. Karena Tuhan sebagai perisai dan gunung batu. Tuhan sebagai perisai dan gunung batu. Apa artinya Tuhan sebagai perisai dan gunung batu? Kita lihat Mazmur 5 ayat yang ke-13b. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Perhatikan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Seorang prajurit yang mau berperang, dia diperlengkapi dengan pakaian perang. Di dalam pakaian perangnya, di bagian dada ditaruh sebuah alat yang namanya perisai atau tameng. Tujuannya apa? Supaya musuh tidak gampang menyerah dan dia kalah. Demikian juga hidup saudara dan saya. Yesus ada di surga, tapi dia selalu ada bersama dengan kita, yaitu Roh Kudusnya. Dia pagari hidup saudara. Dia tidak biarkan saudara sendiri. Dia pagari kita dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan. Hidup yang penuh dengan kesulitan. Dia pagari hidup kita dengan apa? Perisai iman. Dalam menghadapi apapun, jangan pakai logika untuk membackup imanmu. Tapi imanmu membackup logikamu yang seringkali membuat kita khawatir dan takut dan gelisah. Tetapi hari ini saya mau katakan, engkau tinggikan Allah yang dahsyat itu. Firman-Nya tidak pernah berubah. Firman-Nya ya dan ajaib. Pakai perisai iman dalam menghadapi apapun. Kalau engkau sedang sakit, katakan hari ini, aku sembuh. Bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Kalau engkau sedang alami kerugian yang besar, ekonomimu sedang terpuruk, katakan Tuhan, engkau sanggup membuka pintuku yang tertutup dan engkau membuka jalan. Mungkin engkau sedang mengalami beban yang berat. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu. Tapi ada sebuah tangan yang sedang terulur pagi ini untuk mengembalikan kegelisahan hatimu. Yaitu kebenaran firman-Nya akan membuat engkau kembali memiliki sukacita. Tuhan sebagai kekuatan kita akan memagari kita dalam setiap perjalanan hidup kita dari segala
bahaya. Perhatikan saudara, anugerah Tuhan itu terlalu cukup bagi kita. Kita tidak bisa mencerna anugerah Tuhan dengan logika kita. Tapi dengan iman kita berkata, anugerahnya cukup bagi kita dalam menghadapi hidup ini. Sekalipun hari-hari ini kita sedang hadapi badai, angin ribut, taufan. Gambaran mungkin kesehatan kita menurun. Ekonomi kita menurun. Keluarga kita sedang tidak baik. Tapi ingat, kasih-Nya tidak pernah berhenti. Kasih-Nya akan berlanjut atas hidup saudara dan saya. Kasih-Nya akan terus berlanjut dan Tuhan akan berjaga-jaga untuk pelihara hidup kita. Jangan takut saudara. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Kalau kita tetap mempercayai janji firman-Nya, ada banyak cara yang Dia mau lakukan untuk menyatakan kehebatannya bagi saudara dan saya. Dia akan banyak cara memulihkan badai hidup kita. Kita tidak dibuat terkapar dan jatuh, tetapi kita akan melihat dengan mata iman. Dan kita dengan perisai iman kita melangkah maju. Dan kita berkata, Tuhan Engkau baik. Di balik lembah yang aku alami, aku melihat terang bersinar di depanku. Sukacita berlimpah-limpah Engkau sediakan berkat bagiku. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata demikian. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tak berkesudahan. Kalau saya baca ayat ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dari usia saya dilahirkan, dari anak gembala, anak pendeta, dalam kondisi yang sangat sederhana. Tapi kalau dalam usia yang sudah lansia, tidak muda lagi, saya tetap melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupku. Dalam usia yang tidak muda, saya tetap bisa menginjil. Naik kereta ekonomi bisa, kemana melangkah. Tetapi Tuhan tetap memberikan kesehatan. Saya percaya karena Tuhan memagari hidupku. Saya percayakan janji firman-Nya, tak berkesudahan kasih setia Allah. Dunia boleh berubah, dunia boleh menakutkan, tapi ingat saudara, kasih Yesus tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Berarti setiap hari ada mujizat. Jangan gelisah, jangan cemas, jangan takut menghadapi apapun. Percayalah, tiap hari Tuhan sediakan mujizat. Ingat, bersabarlah sesaat. Kalau mungkin hari ini kau sedang mengalami hal yang tidak baik, Tuhan tidak pernah diam dan tidur dengan penderitaan kita. Mazmur 121 ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Siapa penjaga Israel? Adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bukan Tuhan sebagai penjaga, maaf, sebagai jongos kita, pembantu kita, bukan. Tapi kasih-Nya yang tidak berkesudahan itu selalu menopang hidup saudara dan saya. Selalu membentengi dan menyiapkan segala yang kita perlukan. Sekali lagi, jangan pernah khawatir. Karena jalannya sempurna. Yang kedua, karena janjinya murni. Yang ketiga, Dia sebagai perisai dan gunung batu kita. Jangan pernah khawatir. Sekali lagi, Tuhan tidak buta dengan air matamu. Mungkin engkau sedang bergumul dengan setiap penderitaanmu. Banyak air mata yang tertumpah saat engkau berdoa, berfellowship. Itu dihitung oleh Tuhan air matamu. Ditaruh di kirbatnya Allah. Kalau sudah penuh, dikembalikan berkat, bukan dikembalikan air mata. Tapi tangisanmu didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah. Dan pada saatnya, apa yang kau perlukan, butuhkan, Dia sediakan.
Ingat, Dia tidak pernah tuli dengan doamu. Dia selalu mendengar. Saat engkau seorang diri pun Dia mendengar. Saat engkau ada di kamar, Dia mendengar. Saat engkau mungkin di jalan sedang berdoa. Saat engkau sedang ada di kereta api atau pesawat, Dia juga mendengar, Dia tahu. Dia tidak pernah diam dengan rasa sakit yang sedang kita alami. Dia melihat, Dia mendengar, dan Dia akan memulihkan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang. Pagi ini ada Yesus. Tangannya sedang terulur. Ia pegang hidupmu dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Di tangan kanan Allah ada apa? Umur panjang. Yang sakit, jangan takut. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Yehova Rafa bagiku. Lebih dari obat-obat dokter. Lebih dari dokter yang ahli sekalipun. Kalau Tuhan yang bisa menyembuhkan, tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Kalau mungkin saat ini keadaan ekonomimu sedang tidak baik, katakan dengan iman, engkau buka pintu surga, mencurahkan berkat dan memberkati pekerjaanku. Usaha saudara tidak mandul, usaha saudara tidak seret, tapi Tuhan melancarkan dan Tuhan memberkati. Kalau engkau sedang alami beban berat, ingat, janji firman-Nya akan mengembalikan keletihan hidupmu dengan janji firman-Nya dan memberikan sukacita. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Tuhan bisa membalikkan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita lihat sebentar bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan bagi bangsa Israel. Pada waktu bangsa ini keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Mereka dikejar oleh pasukan Mesir. Tapi pemimpin mereka Musa memberikan satu pandangan iman yang baik. Untuk mereka tidak takut dan khawatir dan cemas dengan pengejaran pasukan Mesir. Musa mengatakan kepada bangsa Israel, jangan takut, Tuhan berperang ganti kita. Benar saudara, pada waktu mereka keluar, mereka mengalami kejaran pasukan Mesir. Ada tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Siapakah itu? Pribadi Yesus sendiri. Anehnya saudara, pada waktu bangsa Israel berjalan, tiang awan yang dulunya ada di depan bangsa Israel berpindah arah, ada di antara pasukan Mesir dan bangsa Israel. Sehingga pasukan Mesir dihalangi pandangan matanya untuk mengejar bangsa Israel. Dan pada waktu bangsa Israel dihadapan pada sebuah ketakutan lagi. Di depannya ada Laut Merah. Bagaimana dia akan menyeberang? Bagaimana mereka akan keluar daripada segala kesulitan itu? Tapi ingat, tiang api datang menyertai pasukan Israel, bangsa Israel. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Musa, Musa, arahkan tongkatmu ke laut. Saat Musa mengandalkan kekuatan Allah, tongkat bicara kuasa Allah, laut yang sangat menakutkan bagi bangsa Israel pada waktu itu terbelah jadi dua. Ada sebuah jalan. Dan saudara tahu air laut itu dapat membentuk dua tembok, pagar tembok di sebelah kanan kiri. Dan bangsa Israel boleh lewat. Saudara tahu kekuatan angin bagaimanapun untuk bisa membuat air laut terbelah menjadi dua. Dan menjadi sebuah pagar tembok kanan kiri. Ada sebuah jalan. Itu tidak mudah tanpa sebuah mujizat. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kuasa Yesus yang dahsyat. Bangsa ini lewat bebas dari kejaran pasukan Mesir. Saudara tahu pasukan Mesir pada waktu melihat ada jalan laut yang terbelah, mereka mengejar. Tetapi kuasa Tuhan tidak dapat digagalkan oleh kekuatan manusia.
Dan pada waktu pasukan Mesir mengejar, pasukan berkuda mengejar, mereka ada di tengah-tengah jalan itu yang lautnya terbelah. Tiba-tiba air yang merupakan 2 pagar tembok yang ada di dalam laut itu terbelah jadi 2 menjadi sebuah jalan. Kembali menggenangi jalan itu dan jadilah laut. Saat itu seluruh pasukan Mesir mati tenggelam, tapi orang-orang Israel selamat. Apakah saudara ragu dengan janji Tuhan? Dia dahsyat. Mari kita lihat cuplikan sebuah video bagaimana Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib. Amin. Dengan iman kau melihat, dengan iman kau berdoa. Pagi ini kau melihat Yesusmu dahsyat dan ajaib. Yesusmu luar biasa. Dia tidak pernah tidur. Dia selalu mendengar setiap doa yang kau naikkan. Thank you Jesus. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Lihat saudara, bagaimana kehebatan Tuhan saudara, yang sampai hari ini dia hebat dan ajaib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajaib engkau. Terima kasih. Luar biasa engkau Tuhan. Pasukan Mesir mengejar, tapi kuasa Tuhan tidak dapat digagalkan dengan rencananya bagi bangsa pilihannya. Kereta kuda mereka dibuat lambat oleh Allah. Kebesaran Tuhan dinyatakan saat itu. Pasukan Mesir tenggelam, dihabiskan oleh kekuatan Allah.
Tuhan menyatakan kehebatannya. Tuhan menyatakan kedahsyatannya. Masihkah engkau tidak percaya kepada Yesus yang dahsyat dan ajaib? Kalau engkau sakit, engkau tidak percaya Yesusmu itu Yesus yang dahsyat lebih dari dokter. Dia dokter di atas segala dokter, Yehova Rafa, yang akan menyembuhkan penyakitmu. Kalau ekonomimu sedang diambang kehancuran, apakah engkau tidak percaya Dia sebagai Yehova Jireh yang akan memulihkan pekerjaan? Kalau engkau gelisah tertekan dengan sebuah keadaan yang membuat engkau terpojok, tidakkah engkau yakin dan percaya Yesus sebagai Yehova Shalom? Kehadirannya memulihkan hidupmu. Bangkit berdiri. Nyatakan apa yang kau mau pagi ini. Saya nggak tahu beban berat apa yang sedang kau alami. Mungkin sakit penyakit, mungkin kekurangan ekonomi, mungkin beban keluargamu. Tapi hari ini Allah yang menolong bangsa Israel, Allah juga yang menolong jemaat Alfa Omega dan para pembaca online dimanapun berada. Dia Yesus yang sama. Dia Yesus yang tidak pernah berubah. Dia tetap ajaib. Dia tetap dahsyat. Tetap Dia luar biasa. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sementara ada tangan-tangan yang sudah terangkat ke atas, mereka meyakini bahwa mereka punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kalau engkau ingin alami kesembuhan yang sempurna, angkat tanganmu. Kalau engkau sedang alami sakit, Dia hadir pagi ini menjamah, memulihkan setiap organ tubuhmu yang secara manusia mungkin tidak mungkin, tapi bagi Tuhan Dia dapat ubah organ tubuhmu. Yang sedang alami ekonomi terpuruk atau ingin diberkati lebih, lambaikan tanganmu hari ini. Dia sanggup membuka jalan bagi engkau. Angkat tanganmu, Dia ada di sini. Kalau kau sedang alami beban yang berat, sepertinya kau terkapar, tidak ada jalan keluar, semua gelap, hari ini terang itu sudah muncul, berkat itu sudah disiapkan. Oh, Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa. Jangan pulang dengan percuma, jangan pulang dengan hal-hal yang sia-sia, tapi pulang dengan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang kesulitan dibukakan jalan, yang ada di jalan buntu, Dia sanggup membuka jalan. Kira basaka abatakala balaba, kira labaya sakara bataku balabas. Sebab Dia ada di sini. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia.
tempat ini. Dia ada di tempat ini. Dia ada di sampingmu. Dia lihat air matamu. Dia lihat pergumulanmu. Dia ada bersamamu. Mari angkat kedua tangan kita ke atas. Perkatakan bahasa iman kepada Tuhan hari ini. Yang sakit berkata, aku sudah sembuh. Yang jalan buntu berkata, aku sudah dibukakan jalan. Yang alami beban berat berkata, aku sudah dipulihkan. Nyanyi dengan iman. Nyanyi dengan iman. Rasakan kehadirannya semakin dahsyat dalam hidupmu. Terus katakan, dia ada di sini. Dia lihat apa yang sedang kau naikkan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan malu menyembah kepada Allah. Dia ada bersama kita. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Dengan lembut katakan, Yesus pegang. Tuhan sedang memegang hidupmu. Tuhan sedang peluk jemaat Alfa Omega. Dia sangat dekat. Dia sejauh doa. Oh, Yesus, luar biasa Engkau. Engkau dahsyat Tuhan. Sekali lagi, katakan dengan iman, Yesus pegang erat. Dia ada di sini. Dia sedang peluk jemaat Alfa Omega. Dan para pembaca online yang sedang mendengarkan berita firman Allah. Yes, Lord. Katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya. Yes, Tuhanku dahsyat. Perbuatan baik sedang dinyatakan. Saat hari ini, saat ini, perbuatan ajaib sedang dinyatakan. Aku percaya. Sekali lagi, dengan iman katakan, aku percaya. Saya minta Ibu Nihati akan tampil ke depan untuk berdoa hati mama.
Engkau adalah jawaban bagi hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala beban yang kami bawa saat ini, segala pergumulan kami yang kami bawa saat ini Tuhan, Kau sudah berkata kepada kami Tuhan, jangan khawatir, sebab aku adalah Allah-Mu yang luar biasa, yang dahsyat, yang Kau sembah itu. Sudah memberikan jawaban dalam hidup kami, dalam hidup-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Iman kami tumbuh kembali. Pengharapan kami tumbuh kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau adalah Allah yang memiliki ya Tuhan, yang memberikan jalan bagi hidup kami. Jalan kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Juga Engkau Allah yang memiliki janji yang tidak pernah berubah. Janji-Mu murni bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau adalah Allah perisaiku Tuhan. Engkau Allah yang selalu melindungi kami Tuhan. Ketika kami ya Tuhan dalam kondisi yang mungkin di ujung tanduk Tuhan. Namun Bapa, Engkau yang memberikan ya Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Engkau adalah gunung batuku Tuhan. Dan kami akan selalu berlindung kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Buat ya Tuhan jawaban atas hidup kami. Kami saat ini Tuhan hanya limpah dengan syukur yang kami rasakan dalam hati kami Tuhan. Itu adalah merupakan jawaban bagi kami. Kami sudah menerima ya Tuhan jawaban. Kami menerima kelepasan. Kami juga akan menerima pemulihan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Terus Bapa, Kau pakai ya Tuhan hamba-Mu dimanapun saja berada. Kesehatan, pengurapan selalu menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat persekutuan kami. Buat ya Tuhan apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan rema yang kami miliki saat ini Tuhan. Menjadi tuntunan hidup bagi sepanjang langkah hidup kami. Itulah Bapa doa sembahyang ucapan syukur kami Tuhan. Yang hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima dan kasih syukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan lihat umat-Mu, Tuhan lihat jemaat-Mu, Tuhan lihat milik-Mu. Tuhan berkati apa yang mereka persembahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.